Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa kajianmu Magelang yang insya Allah dirahmati oleh Allah, sudah sepantasnya kita sebagai umatnya senantiasa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu bentuk syukur yang bisa kita implementasikan di dalam kehidupan kita adalah dengan bekerja. Bekerja di dalam Islam merupakan hal prinsip yang wajib dilakukan. Banyak ayat Al-Quran maupun hadis yang memberikan panduan bagi umat Islam agar mampu meningkatkan produktivitasnya dalam bekerja, melalui pekerjaannya ataupun melalui profesi yang dimiliki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menghargai tetesan keringat pekerja keras daripada mereka yang hanya duduk diam saja dan menunggu bantuan dari orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh, seorang dari kalian yang memanggul kayu bakar dengan punggungnya lebih baik baginya daripada dia yang meminta-minta kepada orang lain, meskipun baik orang lain itu menerimanya atau menolaknya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Secara fitrah, Allah menghendaki stabilitas kehidupan bagi setiap hambanya. Allah ciptakan malam untuk waktu istirahat dan Allah ciptakan waktu siang untuk bekerja. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat An-Naba ayat 10 dan juga ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ja'alnal laila libasa wa ja'alnan nahara ma'asya. Dan kami telah jadikan malam sebagai pakaian dan kami telah jadikan siang untuk bekerja keras. Stabilitas kehidupan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah adanya proporsi yang seimbang antara tugas pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tugas pekerjaan yang harus diselesaikan di dalam kehidupan dunianya. Jadi sebagai manusia bisa memenuhi hubungannya dengan Allah dan juga hubungannya dengan sesama manusia. Optimalisasi potensi pada setiap individu kita itu perlu ditingkatkan setiap harinya untuk menjemput rezeki yang sudah Allah sediakan untuk masing-masing hambanya dengan porsi yang pasti masing-masing itu berbeda. Yang perlu kita ingat adalah ukuran rezeki itu tidak harus selalu dalam bentuk nominal rupiah, tetapi rezeki adalah segala hal yang melekat pada diri kita, yang mana kita bisa memanfaatkannya, menikmatinya dengan penuh kesadaran, maka itu bisa kita sebut dengan rezeki. Siapa saja yang bekerja, maka dialah yang akan memperoleh hasil dari pekerjaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghi min fadlillahi wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Keberuntungan di sini setidaknya memiliki dua syarat pekerjaan. Yang pertama adalah menunaikan sholat, yang kedua adalah bertebaran atau bekerja. Menunaikan sholat perlu kemudian kita lakukan sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga karena sholat itulah kita kemudian dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah menunaikan kewajiban yang pertama yaitu menunaikan sholat, maka kita tunaikan kewajiban yang kedua, yaitu bekerja atau bertebaran di muka bumi ini. Ada 4 prinsip bekerja menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, bekerja dengan cara yang halal. Pekerjaan yang kita lakukan sebagai umat muslim sudah seharusnya menggunakan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat agama Islam, yaitu dengan cara yang baik dan juga dengan cara yang halal. Aspek halal menjadi salah satu aspek yang wajib dipenuhi oleh
kita. Karena Allah mengingatkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 186 bahwasanya komoditas yang wajib dikonsumsi atau yang boleh dikonsumsi adalah komoditas yang halal saja. Dan untuk mendapatkan hasil yang halal pasti haruslah dicapai dengan cara atau dengan proses yang halal pula. Akan tetapi di dalam dunia ini atau di sekitar kita ternyata masih banyak sekali orang yang memanfaatkan situasi tertentu atau kemudian mencari hasil dengan cara-cara yang tidak halal maupun tidak baik. Hal tersebut telah diprediksi oleh Rasulullah SAW dengan sabdanya, artinya akan datang suatu masa kepada manusia di mana orang-orang tidak peduli dengan apa yang diambilnya, apakah dari yang haram atau dari yang halal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Prinsip yang kedua adalah bekerja demi menjaga diri supaya tidak menjadi beban hidup orang lain. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang pekerjaan terbaik. Kemudian Rasulullah menjawab bahwa pekerjaan terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan dengan tangannya sendiri. Kita sebagai umat Islam sudah seharusnya kemudian menggunakan hadis tersebut sebagai pedoman hidup kita, supaya kita tidak bergantung kepada orang lain atau mengharapkan belas kasihan orang lain, apalagi memanfaatkan keterbatasan yang kemudian ada untuk menarik perhatian ataupun belas kasihan dari orang lain, sehingga orang lain membantu kita dan kita tidak berusaha apapun. Sebagai seorang muslim, pola pikir yang harus kita bangun adalah meningkatkan kompetensi serta keterampilan diri kita, supaya mampu berdiri tegak di atas kaki kita sendiri tanpa menyusahkan orang lain. Prinsip yang ketiga adalah bekerja demi mencukupi kebutuhan keluarga. Salah satu aspek di dalam maqasid syariah adalah hifdzu an-nas atau menjaga keturunan. Keturunan yang dimaksud adalah seluruh anggota keluarga. Nah, kita sebagai individu sudah menjadi kewajiban atau memiliki kewajiban untuk menjaga serta memenuhi kebutuhan keluarga kita. Terlebih bagi seorang kepala rumah tangga, memenuhi segala kebutuhan rumah tangga adalah tugas pokok yang harus ditunaikan. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya harta yang dikeluarkan sebagai makanan untukmu dinilai sebagai ibadah. Begitu juga makanan yang dikeluarkan untuk anakmu dinilai juga sebagai ibadah. Begitu juga makanan yang dikeluarkan untuk istrimu dinilai juga sebagai ibadah. Begitu juga makanan yang dikeluarkan untuk pembantumu dinilai juga sebagai ibadah. Hadis riwayat Ahmad. Prinsip yang keempat adalah bekerja untuk meringankan beban hidup tetangga. Tetangga adalah orang terdekat kita setelah keluarga. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk selalu menjaga keharmonisan di dalam bertetangga. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim jarahu." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Pekerjaan yang kita lakukan seharusnya tidak hanya memiliki dampak bagi keluarga saja, tetapi memiliki dampak yang lebih luas lagi, yakni untuk orang-orang di sekitar kita, termasuk salah satunya adalah tetangga. Tetangga yang baik adalah tetangga yang mampu memberikan bantuan kepada tetangganya yang sedang membutuhkan bantuan, baik diminta ataupun tidak. Sebab manusia terbaik menurut Rasulullah SAW adalah manusia yang memberikan kebermanfaatan bagi orang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk pemirsa kajianmu semuanya. Dan semoga di bulan Ramadan ini kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, serta nanti mampu tergolong menjadi orang-orang yang bertakwa sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Demikian, terima kasih. Albiru manitaqo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.